Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Cabuli adik sepupu sendiri yang masih di bawah umur, pelaku ditangkap polisi. Seorang warga Pasaman Barat modifikasi mobil berbahan bakar gas. Seorang bocah dan neneknya mengalami luka-luka setelah diseruduk babi di Kanagarian Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman. Babi yang menyeruduknya adalah babi yang lari dari kejaran para pemburu. Karena terdesak, babi masuk ke perkampungan dan menyerang bocah yang sedang bermain. Peristiwa tersebut disaksikan neneknya, tapi sang nenek juga diseruduk babi. Korban kemudian dibawa ke klinik kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Sang nenek mengalami luka-luka di bagian kaki, tangan, dan rusuknya. Sedangkan bocah pelajar sekolah dasar ini mengalami luka di sekujur tubuhnya. Meski telah selamat, tapi korban masih ketakutan. Pasalnya, warga diseruduk babi merupakan peristiwa yang langka di Padang Pariaman. Saat peristiwa itu terjadi, nenek yang renta itu berusaha menyelamatkan cucunya dari serangan. Babi itu baru kabur setelah Ilma Yusri, anak bungsunya, menghalau dengan pelepah batang kelapa yang dipukulkan berkali-kali. Pas nolong teman anak saya. Terus kena lah, masuklah tangannya ke dalam mulut babi tadi. Terus dipanggilnya saya, sakit nak, kata mama saya. Terus saya ambillah kayu, saya lempar kepada babi tadi. Baru lari? Iya, baru lari. Para pemburu yang mengetahui binatang buruannya masuk perkampungan dan menyerang warga, mencoba menangkapnya dan melepaskan anjing untuk mengejar. Babi akhirnya dilumpuhkan setelah ditembak dengan bedil balansa. Babi yang menyerang orang tadi lepas dari perburuan. Jadi pas anak pulang sekolah diseruduk sama babi hutan. Dibantulah sama ibu-ibu itu juga diseruduk sama babi hutan. Jadi babi itu langsung kabur. Saya uberlah babi itu. Ketemu di hutan, langsung saya tembak babi itu. Kasus ini harus menjadi perhatian bagi warga yang tinggal di tepi hutan. Jika ada kegiatan buru babi, mereka harus waspada agar tak menjadi korban. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Warga Nagari Rawanggunung Malelo Suranti, pesisir selatan, berswadaya membangun jalan permukiman yang sekaligus bisa dipakai untuk membawa hasil pertanian. Jalan tersebut sudah lebih dari 5 tahun diimpikan dan baru dilaksanakan pada tahun ini. Karena warga berhasil meminjam alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat. Lamanya penantian warga ini karena nagari setempat tak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun jalan. Alhasil, warga pun sepakat berswadaya untuk meminjam alat berat, membeli minyak, dan gaji operator. Jalan ini menghubungkan 2 kampung, Tabek Tinggi dan Lan Panjang, di Nagari Rawanggunung Malelo Suranti, dengan panjang 3 km dan dilakukan secara bertahap. Di toko masyarakat, dari Kata Pemuda, kini dapat bantu kami membuat jalan. Selama itu kami tidak dapat kalau 5 tahun kami menunggu. Kini terbuka kepada Bapak Wali, dapat mesin dipinjam, dapatlah kami membuat satu jalan untuk soal pembangunan rencananya itu ada sekitar sudah 5 tahun. 5 tahun. Iya. Baru sekarang bisa ya, Pak? Iya, baru sekarang terlaksana. Meski telah berswadaya, tapi uang yang dikumpulkan belum cukup untuk membiayai pembukaan jalan sepanjang 3 km tersebut. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bisa menyisihkan anggarannya. Samping akses pemukiman masyarakat, ini akses pertanian. Kita di sini menggenjot untuk hasil pertanian nantinya. Samping terletak kampung.
Mensek dasarnya saya sebagai wali nagari dengan ada dorongan dan bantuan dari masyarakat mengingat kondisi perkembangan penduduk di Rawang Gunung Malelo khususnya di Tabe terlalu pesat, sangat pesat. Jadi Sejatinya, pemerintah kabupaten harus peka dengan kebutuhan warganya. Apa yang telah dilakukan oleh warga Rawang Gunung Malelo ini merupakan sindiran bagi pemerintah yang abai dengan kondisi masyarakatnya. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Biasanya mobil berbahan bakar minyak, namun berbeda dengan mobil yang satu ini, berbahan bakar gas. Afrianto, warga Nagari Lingkuang Awuah, Kecamatan Pasaman, telah mengoperasikan mobil ini selama 3 hari. Pria ini juga merupakan anggota dari sebuah komunitas mobil. 2 bulan lalu, pria tamatan SMK jurusan otomotif ini berkeinginan untuk memanfaatkan gas sebagai bahan bakar kendaraannya. Ia pun mencari informasi dari media sosial. Setelah mengutak-atik karburator, Afrianto berhasil merakit mobilnya menggunakan bahan bakar gas. Menurutnya, penggunaan bahan bakar gas lebih hemat jika dibandingkan dengan minyak. Biasanya, untuk jarak 50 km, mobilnya menghabiskan 6 liter minyak. Namun, jika menggunakan gas, mobil itu hanya mengonsumsi 1 tabung gas ukuran 3 kg. Penggantian ini menghemat pengeluaran lebih dari 60%. Tarikannya lebih enteng, tapi untuk tenaga belum kita coba lagi, untuk penanjakan belum kita coba lagi. Cuma untuk pemakaian sehari-hari nggak ada bedanya, sama aja. Untuk sekarang kendalanya adalah tabung gas itu kalau pada tekanan tinggi gas itu akan membeku. Jadi untuk jarak jauh belum bisa kita pakai lagi karena pembekuan ada tabung gas. Solusinya sekarang itu kita taruh di ember tadi, ember putih tadi, biar pembekuannya itu melambat. Pemakaian bahan bakar gas ini masih dalam tahap uji coba. Afrianto masih berupaya menemukan cara agar bahan bakar gas bisa digunakan untuk jarak jauh. Meski kendaraan modifikasi menggunakan gas sebagai bahan bakar telah jamak dilakukan di daerah lain, namun di Pasaman Barat merupakan yang pertama kalinya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.